Makanya kan ujian para mentor itu, siapapun yang menyebut dirinya sebagai guru, mentor, itu kan luar biasa berat. Karena balik lagi, terakhir harus mengingatkan lagi Mbak. Satu, kutupa Mbak Septi. Ngertos, ngerti. Nomor loro, ngerasake. Nomor telu, ngelakoni. SP Ki Hajar Dewantara. Kira-kira bagaimana kita menemukan kesadaran diri bahwa kadang kan manusia itu suka sok tahu gitu. Iya. Merasa sudah paham. Iya. Tapi mungkin bisa jadi sebetulnya belum paham. Iya. Nah, gimana caranya kita menumbuhkan mawas diri bahwa kita itu sebetulnya belum paham? Deep understanding ya tentang paham. Ini menurutku sih biar gampang belajarnya kontekstual dulu aja, bahwa paham secara kontekstual itu pecah dulu aja. Ini paham secara apa? Bidangnya diomongin di mana? Misalkan guru, kita ngomong guru aja dulu. Tadi kan bagaimana dia ngerti bahwa dia paham, padahal kadang-kadang dia belum paham. Kalau udah tahu, oke, konteksnya guru ya, oke, konsepnya guru apa tadi kan Mas Ili udah bilang. Aku nambahin bahwa guru itu kan, aku ingat banget Mas Ili ngulang, digugu dan ditiru. Pertama, aku bilang, Mas Ili, digugu tuh apa? Digugu tuh dipercaya. Bagaimana mungkin kita pengen anak atau siswa kita percaya sama, bagaimana mungkin kita bisa membuat anak-anak ini jadi orang yang dipercaya, sementara anak ini nggak percaya sama kita. Ini berat sih menurutku, karena konteks ketika homeschool itu lagi aku balikin ke setiap orang tua. Bagaimana mungkin kita bisa bikin kamu tuh harus jadi orang yang dipercaya, sementara yang ngajarin tuh nggak membuat anaknya, siswanya percaya sama dia. Misalkan, tadi aku bilang, misalkan gurunya sering telat. Kalau telat nggak ngabarin, atau kalau telat masuk kelas nggak ngerasa ada salah gitu, santai aja. Bagaimana mungkin anak bisa percaya sama orang yang modelnya kayak gini? Tapi profesinya guru gitu loh. Nah, deep understanding akhirnya nyadar dulu bahwa aku nih mau jadi guru beneran apa enggak? Jangan-jangan aku jadi guru tuh cuma gara-gara ada lowongan pekerjaan yang gurunya butuh satu bidang teknis, ya udah aku kerja aja di situ. Padahal menjadi guru resikonya tadi Mas Ili bilang, jangan-jangan jadi orang yang paling susah hisapnya ya Mas Aris. Deep understanding menurutku di konteks jadi guru ya, belajar jadi orang yang bisa dipercaya dulu, supaya ketika kita minta sesuatu sama anaknya tuh percaya sama kita. Ya aku ngerjain ini tuh karena guruku yang nyuruh. Bahkan di komunitas, di tempat kita di jaringan rumah usaha, ketika gurunya minta sesuatu, atau mentor kalau di sini minta sesuatu, ya udah, ini udah nggak usah ditanyain perlu atau tidak, komunikasinya gimana, karena ya udah percaya sama mentornya bahwa apa yang mentornya bilang itu pasti buat kebaikannya dia. Tadi Mas Aris bilang, kalau lagi mau belajar ya udah ngikut dulu aja. Nah, masuk ke itu latihan pertama untuk deep understanding menurutku oke. Itu Mas Ili. Boleh disampaikan Mas Aris, ya. lebih dipercaya. Udah. Ya, kalau tadi udah Mas Faisal, kalau saya yang bagaimana tahu kita sudah tahu atau belum? Ya itu perlunya guru, mentor. Dengan berkomunikasi terus dengan mentornya tahu. Karena memang ada kebutuhan kita tuh kurasi, Mbak. Dan di pendidikan kita itu jarang ada kurasi. Nah, kurasi itu ketika salah, betul-betul diomongkan salah. Bukannya semua keren, anak-anak baru buat ini keren, terus keren. Dan jangan salah, anak itu nanti merasa bahwa kerennya nggak keren, karena kok ternyata keren terus ya, padahal aku cuma gini. Karena dia kan, apa ya, secara naluri ya, dia dulu pertama dikatakan keren seneng, tapi begitu saya gini kok tetap keren loh, ini kok keren loh. Akhirnya dia jadi tidak berharga, arti keren tidak berharga. Tapi beda dengan kurasi. Dan anak-anak itu ternyata ketika dikurasi malah senang. Karena apa? Dia melihat sebuah kejujuran. Oh, saya salah. Dan kemudian ketika salahnya diperbaiki, dia menjadi lebih baik. Jadi anak-anak dibimbing untuk belajar jujur, dan kejujurannya membawa lebih baik. Jadi kalau jenengan sebagai murid, ya harus siap dikurasi. Karena kalau pengen tahu saya sudah tahu atau belum sih, ya susah sendiri. Oh, namanya nggak tahu.
Nah ini yang apa? Kalau nggak ada guru itu seperti belajar dari YouTube saja tanpa mentor. Dia udah merasa jago, ternyata enggak. Ya karena dia nggak ada interaksi komunikatif yang saling mengkurasi. Nih, YouTube kan hanya dia sendiri. untuk PKBM sendiri itu apakah penilaiannya itu sesuai kayak ada pedoman penilaiannya atau itu nanti kreativitas juga dari PKBM itu seperti itu? Kan ada yang penilaian formal. Iya, iya. Nah, itu. Atau Banyak. memang sesuai kreativitas PKBM-nya sendiri? Ya nanti semua creativity itu kan ada jalurnya ya. Iya. Sebenarnya gini sih, Mas Menteri kemarin mengatakan gini, bicaralah dengan data, laporanlah dengan data, semua dengan data. Nah, data apa yang dipunyai oleh sekolah itu tentang muridnya? Dari data itu dijadikan penilaian sah. Jadi bukan berarti kreatif tanpa data, itu nggak kreatif, itu manipulatif namanya. Itu banyak. Jadi nggak ada data. Misalnya kalau kita ada laporan pakai email. Nah email itu kan tahunan bisa dilihat datanya sebagai jurnal. Kemudian dia kirimkan portofolio. Nah, itu kan data semua dan datanya milik kita. Kita bisa olah semuanya. Itu bisa di-convert. Berarti namanya entah namanya project based learning, teaching factory, terus holistic. Wah, itu kalau istilah nanti boleh boleh pakai semua. Boleh, tapi yang penting harus data. Ini yang terakhir loh Mas Menteri waktu G20 ya. Coba nanti dicek. Jadi kita ikuti terus itu apa kebijakan-kebijakan pemerintah dan ini kan sebenarnya dunia. Kementerian dan semuanya tidak bisa dia berdiri sendiri. Bahkan Kementerian Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus mengikuti pendidikan secara global. Sehingga nanti ketika anak-anaknya keluar negeri itu diakui. Itu penilaian sederhana sebenarnya. Iya, sama satu lagi ini teknis. Tadi kan muridnya 1000. Ya. 1000 itu di seluruh dunia. Lah itu gimana? Apa memang sistemnya ada yang online atau ada offline-nya seperti itu? Ya, saya belajar. Jadi kita dulu tidak punya konsep seperti yang waktu sebelum saya bergabung sama JRU ya. Iya. Sama Sili itu semua itu masih one man show. Saya sendiri. Ya bisa sih bisa, memang kan jalan itu. Tapi ya gitu-gitu aja dan semakin lama semakin berat bukan semakin ringan. Loh ini salah ini pasti. Tapi begitu mulai oh iya. Jadi bahwa harus ada percaya sama orang lain. Setelah percaya didelegasikan. Sehingga semakin banyak ini semakin ringan. Bahkan gurunya adalah orang tua murid. Jadi kita 99, saya lupa, kayaknya hampir 100%. Itu semua orang tua murid. Bukan guru sebagai profesi guru ya. Iya. Bukan, orang tua murid. Tapi memang ada yang jadi dosen. Iya. Tapi dia sebagai orang tua murid. Iya. Dia ngajar. Jadi yang diajarkan macam-macam di situ. Nah bisa tersebar karena mereka bisa merasakan ambience tadi, dipercaya, terus diterima keberadaannya, kemudian didelegasikan. Nah ternyata orang tua murid itu dia begini, seandainya dulu anak saya atau orang tua saya dipercaya oleh sekolah, mungkin saya akan jadi beda gitu. Tapi orang tua kita dulu kan banyak yang dipercaya. Nah sekarang dia merasa bahwa ya pendidikan itu kayak gini, bahwa kalau Ki Hajar Dewantara bilang setiap rumah adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Nah dia merasakan itu. Dan kemudian ada beberapa testimoninya ada di beberapa video bahwa setelah bergabung itu dia merasa benar-benar menjadi orang tua. Jadi ini bukan gerakan untuk murid saja, tapi memang benar-benar keluarga.
Dan itu yang sebenarnya diharapkan pemerintah, itu yang diamanahkan, yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah itu nanti kekuatannya jadi kekuatan komunal gotong royong. Jadi pertama gini, oh saya mau ngajar, daripada kan dia mau tadinya ngajar aja anaknya sendiri, ya kan? Oh sekarang di online aja, selain ngajari anak saya sendiri kan bisa ngajari yang lain. Wah, nanti yang lain muncul, kelas kita banyak banget, dan macam-macam bahasa aja banyak itu. Bahasa Arab ada, bahasa Korea, ini ada yang mau bahasa Spanyol, bahasa Perancis, Mandarin belum, tapi mau ada. Bahasa Persia ada. Jadi malah terus ada dulu arsitektur, terus keuangan, macam-macam sesuai dengan orang tua tadi. Dan bagusnya ketika dia mencukupkan diri dengan kondisi kan. Jadi anak-anak tadi sama orang tua kita belajar dari yang ada aja lah gitu. Jadi bukan kayak kita pengen belajar misalkan robotik, padahal nggak ada yang ngajar, terus dia pengen mendatangkan guru yang mahal, beli alat-alat, ternyata nggak usah robotik ya nggak apa-apa, belajarin aja. Karena dia merasa apa? Bukan teknisnya yang dikejar, bukan robotiknya. Tapi kita pengen gimana sih, kita pengen sering ketemu. Ya kalau ketemunya bagusnya bikin kelas, kelasnya bisa matematik. Jadi mata pelajaran dan subjeknya itu sebagai perantara untuk mereka saling berkomunikasi. Gitu. Bahkan kita pelajaran bahasa Indonesia itu peminatnya paling banyak. Ternyata apa? Banyak orang tua anak-anak tidak tahu bahasa Indonesia. Dan mereka kaget, loh bahasa Indonesia benar berkomunikasi. Ya memang intinya kan komunikasi. Oh ternyata gini ya, macam-macam. Nanti lihat itu rekamannya. Yang kalau mungkin orang disepelekan kan, kebanyakan pengen matematik lah, dunia, ini malah di dalam kelas kita ya, peminat paling banyak bahasa Indonesia. Nanti pertanyaan apa? Kenapa kok bahasa Indonesia? Karena sebenarnya itu belajar komunikasi. Jadi kalau bicara teknis, kalau di bahasa kami itu ada struktur kurikulum itu kita letakkan dulu ya. Gini Mbak, bukan kurikulum letakkan dulu. Struktur kurikulum yang harus ada mapel ini. Itu kan kurikulum namanya juklak juknis. Nah, kita kan bicara tadi kalau yang kurikulum itu yang substantif. Nah kita merujuk dari substantif tadi. Jenengan pernah dengar high order thinking skill. Ini hot sini. Terus ada namanya holistik. Ini holistik kan, menyeluruh. Karena dalam bahasa Indonesia itu adabnya, mereka bertanya bagaimana, terus diksinya yang bagus seperti apa. Oh bukan bahasa ngelantur gini, diksinya ini. Jadi mereka berkenalan, ternyata segitu powerfulnya bahasa Indonesia. Terus kenapa nggak ada kelas 1, 2, 3 waktu ngajari gitu? Itu kan seperti di rumah. Masa kita ngobrol gini, misalnya ada Azza, kamu masih kelas 3 SMA ya? Nggak usah ikut, ini untuk kelas universitas. Kan ya enggak tuh. Anak kecil juga ikut ngobrol bareng. Justru ketika mereka bareng-bareng, mereka saling berguru. Anaknya berguru orang tua. Orang tua berguru sama anaknya nggak waktu dia ngomong cet. Kok dia tahu? Padahal ngomongnya aja salah. Tapi dia, oh maksudnya gini. Artinya kan dia berguru, ada bahasa-bahasa yang isyaratnya kayak gitu tuh maksudnya ini. Nah itu diperbolehkan. Nanti dikonvert. PKN-nya sekian, ini sekian, datanya kan ada. Jangan dibingungkan dengan ini ya. Kelas 1 ini, jenjang 2. Itu sebenarnya malah memusingkan. Dianggap sebagai lembaga sosial sangat memungkinkan bisa dilakukan. Makanya begitu sangat fleksibilitasnya luar biasa tinggi menurut aku PKBM ketimbang sekolah formal. Dan kecepatan bergeraknya, fleksibilitasnya sangat luar biasa sih ya. Bahwa standar kurikulumnya tetap diugemi dari pemerintah atau dari negara. Yang di nomor 1 kan bukan struktur teknikalnya, yang dipentingkan oleh mengembangkan PKBM, yang paling dipentingkan oleh di dalam pikiran kita adalah struktur berpikir kita.
yang memberikan landasan berpikir bagaimana struktur informasi atau ini struktur apapun yang disepakati atau yang diminta oleh pemerintah ya harus diwadai oleh struktur berpikir tadi itu. Struktur berpikir memadai apapun yang diinginkan oleh negara. Iya. Betul, Kan berarti kalau memang struktur berpikirnya mampu, itulah tanda orang itu benar-benar karena iso nglakoni itu artinya Iya, benar-benar bisa betul. melakukan kan. Lakoni kan itu. Kalau udah nglakoni kan berarti ilmu kelakoni kanthi laku berarti kan ilmu itu. Itu diomongkan loh Pak, diomongkan waktu kita dipanggil ke kementerian. Kita yang melakukan. Ini sudah melakukan ini malah. Jadi yang lain masih konsep, kita udah melakukan. Tadi kan itu konsep undang-undang bahwa setiap anak harus bersekolah dapat ini dan ini. Kita inklusif banget loh. Kita sering didatangi departemen yang mengurusi inklusif. Ada yang cacat, ada yang buta, ada yang tunarungu, ada yang cerdas sekali, macam-macam semua bisa. Karena tadi itu kayak gitu tadi langsung mereka tahu. Oh iya ini. Terus nanti mereka beritakan. Tapi masalahnya memang tertutup loh forumnya. Ya pada akhirnya begini Pak Aris, ketika tertutup itu karena memang tertutup dalam konteks kita, itu karena kemampuan daya serap di luarnya tidak bisa memikul tanggung jawab struktur berpikirnya itu Pak. Takutnya di abuse, Ya, disalahgunakan. ya, karena penerjemahan ini kan sebenarnya sangat rumit asli nih tenan ketika dipraktek itu. Tetapi karena kita ini komunitas yang terus belajar terus, itu dimudahkan sangat dengan contoh-contoh yang ada di sekitar kita ya Pak Aris ya. Dengan ada anak-anak itu bagaimana bisa kita tunjukkan bahwa kita wong tua bisa makan belakangan ketimbang anak-anak muda itu yang di situ itu pada makan itu. Dan it's okay karena kita mengizinkan. Tapi anak itu bahkan menunggu kita. Baru kemudian dia ke sana karena tadi Tante Ririn mengizinkan makan dulu enggak apa-apa. Karena tidak mungkin kalau anak itu terlalu beradab menunggu kita makan, nah itu kan bisa mati itu anak-anak itu, kan kasihan. Nah, artinya sumber belajar itu sebenarnya bisa dari manapun, Mbak. Yang kita bilang tadi istilah Pak Aris itu sangat benar ketika bahwa rumah itu tempat benar-benar tempat bernaung untuk belajar. Makanya ketika awake dhewe dadi misalkan Omili karo Tante Ririn kok hubungannya kok ora rukun itu kan sebenarnya cermin dari seorang guru. Makanya ini kan peringatan besar kanggo semua ibu-ibu di sini, semua bapak-bapak di sini. Kalau neng omah we congkrah, wong loro ki congkrah beda pendapat, itu udah bukan cermin sebagai seorang guru. Dan hati-hati kita, sangat berhati, kita nggak bisa main-main. Kenapa? Karena sama dengan kita mengajari anak kita sendiri di rumah aja nggak mampu. Wong kita guneman we, aku ngundang bojoku orang nggo sebutan we, aku iso salah loh. Ora ketemu. Dia lebih muda dari saya manggilnya bisa Jeng, bisa Nok, bisa Wo. Bukan atas nama panggilan. Rin, namanya Ririn. Enggak loh, karena ini tentang adab yang itu diajarkan para leluhur. Kan kayak gini aja, kayak terlalu simpel, tapi sebenarnya bukan simpel karena prakteknya kan kadang-kadang ada keberatan kita atau kemalasan kita untuk memanggil nama seorang istri yang lebih muda. Makanya Pak Aris panggil istrinya Jeng. Keren tuh, keren banget itu. Saya manggil istriku Dik Rin, kadang-kadang Bu, kadang-kadang Wo, kadang-kadang No gitu. Saat keluarnya ucapan. Terakhir Pak Aris menguatkan ini Pak Aris. Pak Aris setelah perjalanan dari 100 menuju 1000, karena 1000 itu kan sebuah data, fakta yang tidak bisa dihindari. Dan itu pasti nek wong Jawa namanya mikul dhuwur. Sampean kuat rak mikul dhuwur luwih dhuwur meneh. Karena tetap kudu mendem jero, tetap rendah hati maksudnya. Terus kemudian dari 1000 halayak ini yang mempercayai Pak Aris sebagai salah satu mentor, terus mau dibawa kemana? Satu pertanyaan, mau dibawa kemana? Kedua, seoptimis apa, seyakin apa Pak Aris dengan metode pendidikan PKBM ini yang sebenarnya bisa menjadi alternatif solusi untuk bangsa ini? Ya. Dua pertanyaan Pak Aris. Ya. Kalau yang sekuat apa? Karena kita komunal ya, gotong royong, ayo kuat. Karena itu saya sudah mengerti, sudah merasakan, dan saya sudah melakukannya.
Jadi mau jumlahnya berapa enggak masalah. Itu enaknya. Kemudian kalau yang untuk pendidikan ya, ini sebenarnya impian dari orang di dunia sih. Saya coba aja lah, ini ada seorang mahasiswi ini yang datang. Terus saya, oke, tentang apa community enterprise, bukunya apa aja ya, saya baca. Terus, loh, akhirnya dia, loh iya ya mas, ini konsep, saya tanyakan, ini konsepnya ada di mana? Jadi itu ada profesor di Jerman, Otto Scharmer, yang dia jadi gurunya juga, sekarang di MIT. Ada Peter Senge yang di MIT juga. Saya tanya, ini konsep ini berjalan di mana? Ada yang sudah dibawa ke Indonesia, sekarang mana? Nggak ada, ternyata. Dan di kita sudah dilakukan. Jadi di JRU, di Pulang Becek, sudah dilakukan. Kemarin dia bilang sama yang profesornya Otto Scharmer, malah dia bilang, saya pengen nanti kita diskusi tentang hal ini. Jadi mereka itu malah dunia di luar, saya juga 12 tahun di luar. Mereka itu secara skill teknis bagus, tetapi secara adabnya berkurang. Nah kita memperkuat adab terus. Kalau saya yakin apa untuk Indonesia, bukannya itu untuk dunia ini. Bahwa pada akhirnya manusia semua tuh pengen menjadi manusia gitu aja. Bukan sebagai teknis. Karena teknis sekarang mudah banget, dari YouTube aja langsung bisa. Tapi hubungan dia sama adiknya, sama orang tua. Kalau saya contohnya gini ya, kalau secara optimis apa? Dulu tuh saya hanya konsep, Mas Eli. Sama istri dari dulu. Ibu saya, ibunya Dida itu selalu ada orang di situ. Selalu ada yang ikut gitu. Tapi setelah itu mereka pergi kemana dan sebagainya, terus kita merasa, kok kayaknya kurang ya? Pasti ada yang salah gitu kan. Terus kita ingin bikin seperti itu. Salah lagi terus, hingga suatu saat, saya bareng sama Mas Ili diajari mentori gini, saya rasakan, sekarang saya rasakan betul. Anak saya yang pertama itu mau pulang. Itu saya senang banget. Dia itu udah impiannya, dia itu bukan produk Indonesia sudah, dari kecil di luar. Cara berpikirnya aja, sampai sekarang dia masih struggling. Berusaha untuk memahami adat istiadat Jawa. Ada yang ngomong sama orang tua, sama neneknya, dan sebagainya. Tapi dia mau pulang. Dan ketika pulang, dia bisa dengan adiknya, itu bisa kerja. Itu saya kok bisa ya, ini dua orang ini kan nggak akur sebenarnya, bener mbak, pribadi yang berbeda dan nggak akur. Tapi ketika di rumah mereka kok akur, terus yang ketiga kok ikut. Nah ketika saya lihat mereka itu membicarakan tentang bisnis, itu saya kok bisa ya, dia berubah dari ruang keluarga ke ruang bisnis. Tapi nanti begitu sebagai kakak adik malah bentrok kadang-kadang. Dua orang nih, kalau yang ini enggak, itu urusanmu, itu urusanku, kamu mau pergi ke kafe, saya enggak gitu. Tapi kalau begitu masuk ke apa yang dikerjakan, kita bisa bareng. Nah itu saya keren banget, seneng. Maksudnya bahwa pendidikan yang kita bangun ini sudah saya rasakan di keluarga. Saya sih merasakan istri saya juga. Insya Allah itu untuk yang lainnya. Itu sih. Plus keren. Iki aku nutup wae. Ngono cah iki sekalian nih tak colong ya, cah pokoknya semangat belajar terus iki. Sebenarnya diskusi serius, cuman aku nyolong ngambil gambar, minta izin ke Mbak Dian, Mbak Septi, Pak Aris, Mas Sisang dan seluruh kabeh, aku izin. Wes sebagian tak gawe rong seri, lagi tak coplok-coplok dulu Mas. Tapi intinya pada akhirnya ternyata belajar itu kan bukan semata-mata tentang bagaimana kita harus yang paling baik pada akhirnya, tapi bagaimana membuat orang yang lain itu menjadi lebih baik. Nah, ikilah sing angel yang sebenarnya setiap manusia tidak bisa menjadi Superman, tapi kemudian membangun super tim itu. Terima kasih, semoga manfaat.